Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Gimana kabarnya setelah sekian lama tidak ketemu saya, hampir 2 minggu, oke? Dan seperti janji saya, hari ini adalah bacaan untuk kalian di tahun 2022 yang sebentar lagi akan kita jelang ya. Akhir tahun ini masih akhir tahun ya, belum tahun baru. Jadi ini bacaannya untuk tahun depan, dan hari ini seperti biasa yang pertama adalah untuk kalian yang berzodiak Aries. So 12 bulan untuk Aries. Oke, saya bukakan dengan very tarot deck dulu. Saya pilih 12 ya. Oke, saya pilih 12. Oh ya, terima kasih yang kemarin masih setia komen, kemudian kasih kabar juga, WhatsApp juga, kemudian masih personal reading juga. Ya ampun, padahal saya sudah lama nggak bikin bacaan. Sebentar ya, ada yang jatuh. Sebentar, saya harus cut dulu ya. Hai, kembali lagi. Sudah ada 5 kartu dan saya membutuhkan 6 kartu untuk Aries. Karena 6 kartu 12 kartu dong ya, kan 12 bulan. Oke, salah ngomong, maaf. Sebentar ya. Oke, baru 9. Dua lagi ya, Aries, sabar. This is for my dear Aries. Nanti untuk yang per bulan ada juga ya. Ini 1 tahun dulu. Oke, I need 2 more please. 2 more please. Oke, pilih aja katanya. Oke, gimana gini? Baik, Aries, satu persatu ya, tiap bulan ya. Oke, diawali dengan Nine of Spring untuk Aries. Protect the fruit of your labor. Prepare for possible challenge that lie ahead. Environmental conservation. Januari, protect apa yang menjadi milik kalian, fruit of sesuatu yang harus kalian protect adalah Januari ya, keuangan kalian. Kalau kalian tidak menghasilkan apa-apa, apa yang mau diprotek? Oke, so apapun yang kalian hasilkan di bulan Januari, tolong diprotek dan diperhatikan, jangan sampai itu baru awal bulan udah kacau gitu ya. Jadi benar-benar diprotek and do something for your financial. Kayaknya situasinya belum membaik ya di awal bulan, coba saya lihat. Oke, di bulan kedua Februari ada justice, ada hal-hal yang semestinya udah selesai di tahun 2001 tapi 2021 ya, tapi baru akan selesai di 2002 di bulan Februari. So sesuatu tentang legalitas, sesuatu yang memang dari kemarin diusahakan tapi nggak bisa-bisa. So ada, hopefully ada kabar baik di bulan Februari untuk Aries. Take the time to review the details carefully. You will win in the end. Fair and objective decision. Okay? Apapun yang menjadi pergumulan kalian atau apapun yang kalian ingin capai dan itu belum tercapai di tahun 2021, Februari sudah mendapatkan titik terang. Di Januari masih belum ya, masih struggling, tapi di Februari sudah ada sedikit pencerahan dan apapun yang kalian ingin capai
misalnya sesuatu yang berhubungan dengan kontrak, kemudian perjanjian, legalitas ya, itu bisa terjadinya di Februari. Januarinya belum ya, tapi Februarinya hopefully ada kabar baik. Aminin aja ya Aries, dimanapun kalian berada. Di bulan ketiga atau Maret ada Prince of Spring. Spring lagi ya, ini energi kalian. Tapi overall 1 tahun saya mau kasih tahu, Springnya ya so-so sih, seimbang sih. Yang nggak ada apa di sini? Ada semua loh. Semua 4 elemen kehidupan ada semua di 12 bulan ke depan ya. Januari sampai Desember tahun depan. Lama amat. Enggak ya, biasanya sih kelihatan lama di depan tapi tiba-tiba udah akhir tahun aja gitu ya. Makin tua, makin mendekati hari terakhir. Apaan sih? Oke, never mind. Gak usah terlalu serius, ampun deh. Oke, ada Prince of Spring di bulan Maret. Immediate action, a challenge you can successfully manage, a passionate relationship. Oke, untuk apapun yang akan kalian kerjakan ya di bulan Maret itu ada kesuksesan. Kemudian relationship-nya juga baik ya. Tapi yang diperlukan adalah immediate action, jadi harus ada aksi. Jadi nggak dipikirin doang atau nggak diomongin doang, tapi harus ada action. Dengan itu by the end kesuksesan berada di pihak kalian gitu. Oh, itu yang di Februari tulisan itu. Oke. Challenge, ada tantangan juga, tapi kalian bisa melaluinya. So itu di bulan Maret. Oke, di bulan April, children or childhood, the return of people or romance from your past, remembering even differently in a better or a worse light. Then how they really occur. Oke. Untuk bulan April katanya ada orang dari masa lalu yang kembali, tapi di sini ngomongnya tentang anak-anak. So untuk kalian para Aries yang punya anak atau berhubungan dengan anak-anak, mungkin ini relate dengan kalian. So kembalinya mereka ke dalam kehidupan kalian yang ada hubungannya dengan anak-anak ya. Tidak harus anak-anaknya kembali gitu kan, mungkin bersama kalian selama ini, tapi mungkin ada hubungannya dengan anak-anak ya. Itu kembali di bulan Januari, Februari, April. Di bulan April, bulan keempat. So ada yang kembali di bulan keempat dan itu ada hubungannya dengan anak-anak. Mungkin kalian pernah berhubungan dengan dia, dan kalau dengan relationship ya, dan itu ada anak-anak di situ yang involved, dan itu kembali di bulan April. Kembali untuk sesuatu yang baik atau kembali untuk sesuatu yang buruk. Itu ada 2 kemungkinan. Dibilangnya sih begitu, tapi menurut saya sih ya iya. Cuma ada 2 kemungkinan, for the good or for the worse ya, untuk yang baik atau untuk yang buruk ya. Itu tergantung sih. Kalian memang nunggu berarti itu baik. Kalau kalian tidak tunggu dan tiba-tiba datang untuk nyakitin, nah itu tidak baik gitu kan. So prepare aja itu terjadi di bulan April. Apa yang terjadi di bulan Mei, bulan kelima? Indecisive is holding you back. Make the choice that best for you rather than trying to please others. Feeling trapped between the intellectual and the emotional. Ada 2 of winter atau 2 pedang ya. Biasanya ini 2 of sword. Di bulan Mei ada hal yang bikin kalian bingung untuk memutuskan sesuatu. Jangan-jangan itu sudah terimbas dari bulan sebelumnya ya, April, karena tadi dibilang kan person from your past, orang dari masa lalu kalian kembali for worse, for better or worse gitu, untuk sesuatu yang baik atau untuk sesuatu yang
jelek gitu. Kalau itu untuk sesuatu yang baik, mungkin bikin kalian kepikiran, sama juga kalau itu sesuatu yang buruk bikin kalian kepikiran. So imbasnya di bulan Mei ada hal-hal yang membuat kalian berpikir bagaimana ini harus diputuskan atau apapun itu. So Aries, bulan Mei ada kebimbangan ya. Kemudian Juni ada Three of Autumn di bulan Juni. Follow your passion when it comes to your career. Be the best at what you do, being compensated for your creative talent. Di bulan Juni, kalian diharapkan mengikuti passion kalian untuk apapun yang kalian kerjakan, supaya itu bisa enak ya seterusnya. Gimana untuk hidup kalian itu enak. Kemudian be the best at what you do, jadi lakukan yang terbaik aja untuk hidup kalian, apapun itu ya Aries, apapun itu. Oke, Juni. Di bulan Juli ada Ace of Summer. Open your heart to love, beginning of a new intimate relationship or the rebirth of a current one. The awakening of psychic abilities or spiritual epiphanies. Oke, di bulan Juni ada Juni apa Juli nih? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Di bulan Juli, untuk Aries yang menunggu seseorang, dan di bulan Juli ada orang baru yang datang. Ini untuk yang nunggu ya. Yang nggak nunggu berarti yang punya hubungan, ya hubungannya diperbarui lagi. Yang emang mau sendiri, ya ada sesuatu hal yang bikin kalian happy di situ yang berhubungan dengan sesuatu yang baru, adventure baru. So yang menunggu sesuatu yang baru, Aries, baru terjadi di bulan Juli ya. So pertengahan tahun, awal-awal tahun mungkin masih ya begitulah. Oke, lanjut dengan King of Autumn di bulan Agustus. Oke, Agustus ada King of Autumn atau King of Pentacles ya. Autumn biasanya Pentacles bukan sih? Iya, Pentacles. Be assertive when it comes to what you know it's right. Everything's going your way, a good person or a company to work for. Yang menginginkan sebuah kolaborasi atau orang-orang yang ingin bekerja sama dengan kalian baru terjadi di bulan Agustus. Lama ya. Kalian nunggunya di awal bulan ya? Enggak. Ini di bulan Agustus. So akan ada kerjasama, ada yang mau bekerja dengan kalian dan itu orang yang tepat. Mungkin pencarian kalian baru terjadi di bulan Agustus, walaupun di bulan-bulan sebelumnya kalian sudah mencari ya Aries. Oke, bulan September sekarang ada Seven of Spring. Ini energi api lagi, energinya kalian. Be assertive, don't back down from what you believe, contagiously stand up for yourself. Oke, akan ada kejadian di mana kalian harus mempertimbangkan apakah mengikuti tren, mengikuti orang, atau mengikuti diri kalian sendiri. So katanya don't back down. Jadi bulan September kalau ada kejadian yang menurut kalian apakah harus menurunkan standar, so jangan, tidak perlu menurunkan standar, tetaplah begitu, tetaplah di situ, tetaplah berada di posisi kalian Aries, karena ya apa yang kalian percaya itu saja kalian pegang. Baik kan, dan kalian cukup keras kepala untuk mempertahankan itu ya kan. Walaupun lebih keras kepala rekan kalian si Leo dan lebih nggak pedulian si Sagittarius, tapi bagaimanapun kalian tuh cukup eager untuk mempertahankan apapun yang kalian percaya. Oke. Lanjut dengan Ace of Winter untuk bulan Oktober.
Don't be deterred by challenge along the way. It is important to communicate clearly and accurately. Amazing new idea that should be implemented. Di bulan Oktober tantangan lagi. Yay. So, ada tantangan lagi di bulan Oktober, tapi katanya jangan khawatir, ya. Di bulan November ada the strength, the grace and inner strength needed to overcome challenge, the power of kindness and forgiveness, time to embrace your wonderful you. Okay, time to embrace how wonderful you are. Ada the strength, perlu kekuatan, karena tadi ada tantangan di bulan berikutnya terimbas ke bulan November jadinya, ya. Harus kuat. Oke, kemudian di bulan terakhir, bulan Desember tahun 2022, apa yang terjadi? Cautious but wise action, meticulous attention to detail, kindness to other. Oke, kalian diharapkan kindness, be kind, ya. Berbaik-baiklah kepada orang lain, karena itu nanti akan mempengaruhi segalanya di bulan Desember. Oke, itu untuk yang per bulan, ya. Sekarang saya mau lihat overall ada apa yang terjadi, bukan bulan per bulan, ya. Jadi ini bisa terjadi kapan aja di tahun 2022. Oke, saya kumpulin dulu kartunya di sini. Mana kartu saya? Saya pakai Reader White Tarot. Ini overall, ya. Kapan kejadiannya? Ya, ikutin yang tadi, sudah 12 bulan sudah saya bukakan. Aduh, kartu pertama aja udah Three of Swords, Aries. Ini siapa lagi yang mau nyakitin? Ada third party situation. Aduh, saya ikutan baper loh kalau kalau kartunya seperti itu, Aries, ikutan baper. Oke, sambil 10 aja, ya. Okay, I need some more kartu. Maunya 10 tapi banyak. Sebentar, ya. Thank you. I need some more. Okay, this is for Aries. Thank you. Oke, 2022 buat si Aries ada apa? Ada Three of Swords, ada pengkhianatan, ada third party situation, ada sakit hati yang terjadi di dalam kehidupan kalian. Aduh, kalau bacaannya kayak gini bikin saya baper juga sih sebenarnya. Tapi ya sudah, saya doakan saja yang terbaik untuk kalian, ya. My dear Aries, apapun yang terjadi di 2022, bersiap-siap aja. Third party situation ini bukan cuma di relasi, ya, bisa juga di pekerjaan, di bisnis kalian bisa juga terjadi. Ada yang mengkhianati sehingga merugikan kalian, dan mungkin orang itu justru orang yang kalian percaya sebelumnya, kalian berharap tapi ternyata menusuk dari belakang. Bisa itu terjadi. Di percintaan bisa juga ada orang ketiga dari sisi kalian atau sisi orang yang dealing dengan kalian. So vice versa, ini bisa terbolak-balik, tapi yang jadi bahan pertimbangan aja lah, ya, untuk kalian para Aries. Jadi warning juga untuk kalian supaya kalaupun itu harus terjadi, kalian sudah siap, gitu, sudah siap menghadapinya, ya. Apa yang terjadi juga ada Ace of Cup, banyak berkat. Nggak apa-apa dong, ada kesulitan, tapi kalau banyak berkat diaminin juga, ya kan. Ini yang bagus nih, banyak berkat untuk kalian, berkelimpahan dalam hal keuangan, karir, dan bisnis. Ya walaupun pocel-pocel juga tadi itu dikhianati, tapi untuk keuangan dan cinta itu oke, melimpah, ya. Banyak-banyak berdoa aja, oke. Ada Ten of Cups tapi terbalik, so
Mungkin kalian ingin kebahagiaan, tapi yang kalian inginkan tidak sesuai dengan kalian. Ya, sebagian dari Aries akan mengalami itu karena mungkin standar kalian terlalu tinggi untuk sesuatu hal, mungkin lah ya, ini kan mungkin. Jangan marah sama saya sebagai pembawa pesan. Tapi intinya adalah buat saya apapun yang kalian inginkan didoakan saja ya. Kalau tidak terjadi persis seperti yang kalian inginkan, ya banyak-banyak bersabar, mungkin memang belum waktunya ya. Kemudian ada Nine of Cups yang terbalik, ada beberapa hal yang hilang dari kalian. Lumayan banyak ini hilangnya. Aduh, Aries jangan menghela nafas gitu dong. Ya, diantisipasi dari pertama aja ya, supaya tidak terlalu merugikan ya. Ada Queen of Swords yang terbalik. Orang yang kalian harapkan membantu kalian, apakah dia akan membantu kalian? Tidak, dia tidak membantu kalian. Orang baru, orang lama, tidak ada bantuan. So, kalian harus berusaha sendiri. Jangan terlalu berharap orang lain akan membantu kalian, karena ya mungkin standar orang tersebut tidak sama dengan kalian. So, bantuan yang kalian harapkan juga tidak sesuai gitu ya. Ada Seven of Cups yang terbalik. Tidak banyak pilihan di tahun 2022 untuk Aries. Jadi lakukan aja yang bisa kalian kerjakan. Pilihan-pilihan di luar sana masih belum terlihat. So, apa aja yang ada di tangan kalian itu saja yang dikerjakan ya. Oke. Lanjut dengan Four of Wands yang terbalik. Kalau kalian menginginkan adanya pertunangan atau pernikahan atau apapun di 2022, apakah itu terjadi? Belum bisa, tapi ini kan overall ya. Maksudnya kita lihat nanti per bulan per bulan. Bisa aja apakah itu energinya bisa berubah gitu? Bisa aja berubah. Memang manusia tidak bisa merubah takdir yang sudah ada gitu ya. Tapi kalau mau berusaha untuk memperbaiki hal-hal yang memang perlu diperbaiki, tentu di situ ada perubahan gitu, ya kan? Kalau misalnya, misalnya nih ramalannya adalah akan ada kejadian buruk gitu kan, tapi terus hati-hati, ya mungkin kejadian buruknya bisa diminimalisir gitu loh maksudnya. Oke, so belum ada memang karena mungkin belum waktunya dan ini baru energi akhir tahun. Bisa aja seiring dengan berjalannya waktu itu berubah. Karena doa kalian juga misalnya gitu ya. Terus usaha kalian juga dan berserah pada yang punya kuasa. Itu sih sebenarnya. Minta aja. Ya. Yang penting ini loh. The word-nya tidak terbalik, so ada yang terbuka jalannya. So di 2022 terbuka jalannya, apapun yang kalian inginkan ada jalannya. Karena saya bilang tadi kartu kalian 4 elemen ada semua di bulan 2002. So bagus, karena kayak semesta mendukung gitu. Semesta mendukung apapun yang kalian inginkan. Dan itu bagus karena apa? Karena yang tadi saya bilang, banyak keinginan kalian tidak tercapai gitu. Tapi bukan berarti ya udah terus diam aja, mager, tidak melakukan apa-apa. Enggak, semesta memberikan jalan yang lain gitu. Mungkin dengan jalan yang kalian mau itu tidak tercapai, tapi kalau kalian cari jalan yang lain atau mengikuti jalan yang memang sudah ditentukan kepada kalian, surrender to the divine, menyerah kepada kekuasaan yang tertinggi di dunia ini, dan semua jalan terbuka kok, masih banyak jalan. Oke? So pesannya sih itu, tidak perlu terlalu cemas, tidak perlu terlalu bikin baper atau bingung atau terus aduh gimana kok belum tercapai dengan jalan yang kalian pilih gitu. Tapi semestanya buka jalan yang lain, ngerti ya? Misal kalian mau ke pasar, ke mall deh ya, ke mall A gitu ya, lewat jalan ini gitu kan.
Tapi kalian nggak bisa ke situ. Kenapa? Karena ternyata jalan itu sedang diperbaiki, jalan itu ada pohon rubuh dan lain sebagainya, banjir misalnya, tidak bisa gitu. Tapi ada jalan lain, walaupun mungkin memutar, jalannya jauh, tapi yang penting kan kalian bisa capai gitu. Bukan berarti tidak bisa dan tidak bisa sama sekali. Memang betul nggak bisa merubah takdir kalau memang itu sudah takdir, tapi ada jalan lain untuk mencapai keinginannya walaupun tidak 100% terjadi seperti yang kalian inginkan. Gitu ya. Oke. Semoga bisa relate dengan kehidupan kalian. Saya nggak tahu ini resonate atau tidak, karena harus diingatkan selalu bahwa ini general reading, jadi bisa resonate bisa tidak. Kecuali personal reading itu saya bisa bilang ya kalian yang sudah personal reading lah tahu bagaimana saya ngomongnya. Oke. Yang kartu selanjutnya ada The High Priestess yang terbalik. So diingatkan karena ada selanjutnya The Hierophant. Ini nih berpasangan ya. So diingatkan untuk kalian para Aries untuk kembali ke spiritualitas kalian. Apapun agama dan kepercayaan kalian, doesn't matter ya, apapun itu lakukanlah sesuai dengan yang memang harus dilakukan, my dear. Ya, kalau harus berdoa, harus mentaati apapun yang harus ditaati dalam perjalanan spiritual kalian, lakukanlah, karena ya ada yang terlupa, ada yang terhilang, ada yang mungkin terlalu cemas dengan keadaannya sehingga itu justru yang dipikirin, bukan gimana solusinya, tapi malah stres dengan keadaan yang mungkin memang tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, para Aries ya. Oke, selanjutnya saya akan bukakan beberapa pesan untuk kalian para Aries, dan saya buka dari beberapa oracle card yang saya punya ya. Yang pertama ini very oracle card dulu untuk secara keseluruhan, dan tentang cinta saya pakai Whisper of Love. Ini untuk pesan kalian di tahun depan, karena ini bacaan akhir tahun ya. Dan ada self healing, apa yang perlu kalian healing di tahun 2022 ya. Dan life purpose kalian di tahun 2022. Dan pesan dari angel atau pesan dari malaikat pelindung kalian, kalau yang percaya. Yang nggak percaya ya pesan dari sang pencipta lah ya yang memprotek kalian apapun caranya, apapun yang kalian percaya bahwa Tuhan akan memprotek kalian. Oke. Satu lagi Monology Oracle card ya, ini untuk overall juga. So yang overall ada dua, pakai Very Tarot, Very Oracle card, dan Monology Oracle card. Oke, dari Very Oracle card ada Wish Wisely. Mintalah dengan bijaksana. Minta segala sesuatu itu dengan bijaksana. Itu tadi makanya dibilang yang terakhir itu ada The Hierophant yang terbalik, dan the High Priestess yang terbalik, dan The Hierophant yang tidak terbalik. Itu secara spiritual kalian terkoneksi dengan sang pencipta, tapi mungkin apa yang kalian wish, apa yang kalian inginkan itu belum sesuai gitu. Jadi ya perlu di-adjust sedikit ya. Use your wishes wisely to manifest your heart desire and take practical step toward making your dreams come true. So apapun yang kalian impikan bisa tercapai kalau memang kalian secara tepat memintanya gitu ya, secara bijaksana. Oke. Lanjut dengan pesan cinta. Practice compassion, see things from a fresh perspective. Oke. Mungkin kalian perlu mengubah cara pandang kalian tentang cinta, dan
saya nggak yakin kalian mau mengikutinya karena untuk para Aries biasanya mau-maunya sendiri ya, kalau sudah punya sesuatu itu yang dipertahankan. Jadi pesan ini mau dilakukan mau enggak tidak apa-apa buat saya. Ini kan untuk kalian ya, dilakuin syukur, nggak dilakuin ya nggak apa-apa. Tapi pesannya ubah ya, perspektif kalian fresh, lebih di refresh lagi, lebih diperbaharui lagi perspektif kalian atau apapun pemikiran kalian tentang cinta. Oke. Kalau nggak mau kecewa. Kenapa? Tadi ada Three of Swords ya di situ ya. Oke, so ya nggak perlu nyalahin orang lain. Coba lihat diri kalian. Mungkin dari diri kalian sendiri lah itu terjadi ya. Oke, untuk apa yang perlu di healing dari kalian ada unleash your creativity. Perlu lebih kreatif ya di tahun 2022, karena kemarin kalian nahan segala kreativitas kalian, cuma muter-muter di kepala, ditahan, tidak dilakukan. So di 2022 please lakukan, jangan cuma simpen di kepala ya Aries. Lanjut dengan life purpose kalian adalah praktis, lagi-lagi praktis tentang relationship percintaan, praktis tentang hidup, praktis. Jadi sebenarnya ya my dear Aries, untuk sorry ya kalau ada suara-suara, memang gak kedap suara sih, saya belum punya studio. Oke, overall ya my dear Aries, kalau di 2021 kalian menahan untuk melakukan sesuatu, please 2022 lebih banyak action dibandingin cuma mikir di kepala doang ya. Actionnya diperbanyak. Ini apa pesan dari tarot ya. Kalau mau didengar, enggak juga nggak apa-apa. Oke. Ada love and accept yourself. Cintai diri kalian sendiri, terima diri kalian sendiri apa adanya. Itu dari Angel's Prayer. So Archangel atau malaikat pelindung bilang, Guardian Angel bilang, ya terima aja dirimu apa adanya gitu lah ya. Ada patient, ini dari Archangel Haniel. Trust and follow your renew passion in your love life and career. Oke, sih kalian harus mengubah cara pandang kalian dalam hal relasi percintaan dan juga karir dan bisnis kalian ya. Nggak mau nggak apa-apa, ini cuma pesan doang. Dari Angel's Message, Fiona, now that you are asked the angel for help, be open to receiving divine guidance and assistance. You deserve heaven's help. Malaikat pelindung akan memberikan bantuan kalau kalian minta. So kalau kemarin-kemarin kalian nggak minta karena sibuk dengan planning dan pikiran kalian sendiri, mulailah minta ya, mulailah minta. Jangan cuma planning doang. Oke, libatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kalian kerjakan. Dari Monology Oracle Card, a personal issue reaches resolution. Jadi ada resolusi dari personal issue kalian, apapun itu, keuangan, bisnis, karir, percintaan, hubungan, relasi dengan orang, dan lain sebagainya. Itu akan mendapatkan resolusinya di tahun 2022. Itu overall bacaan untuk kalian para Aries dimanapun kalian berada. Baik, sekian saja pesan untuk tahun 2022 ya. Semoga ada yang bisa kalian ambil di situ. Itu hanya gambaran besar dari 2002 yang akan kalian jalani sebentar lagi. So be prepare aja, bersiap saja untuk apapun itu. Tapi tetap semangat juga ya, tetap kuat dalam menghadapinya tentu saja. Oke. Nanti kita ketemu lagi di bacaan-bacaan berikutnya. Untuk bacaan per bulannya juga akan saya bacakan ya. Doakan saja saya punya waktu banyak untuk melakukannya, karena kayaknya 12 jam buat saya agak susah. Oke, sekian saja my dear Aries. Saya doakan yang terbaik untuk kalian di tahun 2022. Salam light, angel, and love. Tuhan memberkati kita semua, and bye now.